Halo, selamat datang lagi di Off the Record Podcast dari Popo on the Radio. I'm your host Popo Kusen dan jumpa lagi di acara berita dari dunia. Sebenarnya gue lupa sih, di episode sebelumnya gue bilang berita dari dunia atau dunia dari berita. So, sekalian aja kita ambil namanya dua itu ya, dunia dari berita dan berita dari dunia. Intinya di sini gue akan menceritakan apa aja yang terjadi di dunia dalam seminggu, 2 minggu terakhir ini, yang lagi ngetren apa. Dan karena ini menurut saya, jadi beritanya memang yang gue pilih yang menarik buat saya ya, tapi hopefully menarik buat kamu juga. Nah, berita yang pertama hari ini adalah, ya, berita pertama datang dari dunia game. Tenang aja, ini bukan game yang lu gak main. Gue yakin lu pasti main game ini, minimal pernah nyobain sekali, yaitu game Among Us. Among Us, kalau lu gak tahu, adalah game di mana lu menjadi kru dari sebuah pesawat luar angkasa, di mana tugas lu adalah mencari 1 atau 2 atau 3 impostor atau mata-mata atau penyusup yang ada di antara crewmate-nya ini, di antara kru kapalnya ini, untuk mencegah supaya kapal luar angkasanya ini tuh gak hancur. Lu bisa main jadi crewmate-nya atau lu bisa main jadi impostornya. Gue sih kalau main Among Us lebih suka jadi impostor ya daripada jadi crewmate, karena kalau crewmate ya gue cuman kebagian menjalankan tugas-tugas yang, to be honest, quite boring. Tapi kalau lu main bareng teman-teman yang lu kenal, ini bisa main dari 6 sampai 10 orang atau 5 sampai 10 orang. 4 ya kayaknya. 4 sampai 10 orang, kalau lu bisa kumpulin sebanyak itu, minimal 7 lah, itu udah seru banget nih Among Us ini. Dan Among Us di bulan November kemarin ternyata mencetak rekor karena jumlah pemainnya di versi mobile-nya itu mencapai 500 miliar orang, men. 500 miliar orang main Among Us di bulan November. Penduduk bumi ada 7 miliar kurang lebih, ini 500 miliar. Itu banyak banget. Ini ngalahin rekor pemegang game mobile sebelumnya, yaitu Pokemon Go dan Candy Crush Saga. Tapi yang lebih keren lagi adalah, karena lu tahu gak sih kalau developer game yang Among Us ini, si Inner Slot, itu ada berapa karyawan, mereka punya berapa pekerja di company itu. Gue juga baru tahu barusan ini waktu baca beritanya, ternyata mereka hanya punya 4 karyawan, men. Jadi, kalau ada 500 miliar pemain Among Us, maka satu orang dari Inner Slot-nya itu menangani 125 juta orang yang main, men. Bahkan ini sampai populer banget gamenya Among Us, sehingga membuat Inner Slot-nya memutuskan untuk, kita nggak jadi bikin sequel. Tadinya mereka udah mau bikin sequel, yaitu Among Us yang kedua, tapi karena, soalnya ini kan rilis tahun 2018 ya, dan baru meledak sejak pandemi ini, jadi mereka memutuskan, ya udah nggak jadi sequel lah, kita akan mensupport lagi Among Us yang pertama ini, dan salah satunya dengan bulan Januari tahun depan 2021 mereka akan memberi map baru namanya The Airship kalau gue nggak salah. Pokoknya kan mapnya itu sekarang ada 3 dan nanti akan jadi 4 di bulan Januari. Walaupun sebenarnya ya, kalau menurut gue yang lebih penting dari developernya ini bukan map yang baru, emang itu penting juga sih, udah lumayan bosen. Tapi yang lebih penting adalah gimana caranya untuk membuat pemain-pemain yang kepilih untuk menjadi crewmate bukan impostor itu juga having fun. Karena seperti yang gue bilang di awal, tetap lebih seru jadi impostor ya, men. Nah, untungnya sepertinya developer Inner Slot ini setuju sama gue, karena di interview beberapa kali sebelum ini mereka juga mengatakan hal yang sama, yaitu mereka sedang memikirkan bagaimana caranya supaya orang-orang itu lebih seru main jadi crewmate. So kita lihat aja nanti gimana tahun depan kiprahnya Among Us ini, atau jangan-jangan orang juga udah bosen ya, karena orang gampang bosen ya sebagian besar. Oke, next. Kita tahu kalau baru aja Apple merilis iPhone-nya yang terbaru di Indonesia, 4 iPhone sekaligus, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 mini, dan ternyata cuma 4 sama iPhone 12 Pro Max. Ngerilis 4 sekaligus. Tapi yang bikin gua heran adalah karena sampai hari ini waktu gua cek di toko-tokonya yang resmi jualan Apple di Indonesia, kayak iBox, Digimap, lain-lain, gue lupa, itu belum sold out, man. Padahal biasanya kalau ada handphone baru, itu yang begitu rilis di Indo pasti langsung sold out. Kayak lihat aja Samsung deh, mereka selalu sold out kan pre-ordernya. Tapi kalau barangnya sih enggak sih. But iPhone
biasanya sold out. Maka ini pertanda kalau orang Indonesia itu sudah muak sama Apple. Udah nggak terlalu pengen lagi sama Apple. Enggak sih, gue bilang emang Apple produksi lebih mahal sih. Dan yang pasti yang sold out adalah aksesorisnya, tapi aksesoris yang MagSafe chargernya itu habis, and then yang chargernya sendiri juga habis. Karena kalau lu beli iPhone 12 sekarang kan lu nggak dapet charger kan, cuma dapet kabelnya doang. So yang habis aksesorisnya, berarti barangnya lebih banyak dong iPhone-nya. Tapi gue nggak mau ngomongin soal iPhone sekarang, gue mau ngomongin soal rumor terbaru dari Samsung yang katanya flagship phone-nya Samsung tahun depan, yaitu Samsung Galaxy S21 Ultra, itu nggak akan punya 3 kamera kayak yang dipakai oleh Apple sekarang, nggak akan punya 4 kamera, nggak akan punya 5 kamera. Jadi Samsung Galaxy S21 ini menurut bocoran yang gue dapetin, nggak akan punya 3 kamera kayak Apple, nggak akan punya 4 kamera, nggak akan punya 5 kamera, tapi akan punya 6 kamera, men. 6 kamera sekaligus di belakangnya. Jadi ingat meme zaman dulu yang awal-awal iPhone 11 Pro keluar atau iPhone 12 Pro keluar, yang di belakangnya akan ada penuh dengan kamera, kayak kamera boba gitu. Ini fotonya ini. Nah, kayak gitu kan. Lama-lama akan jadi kenyataan kayak gitu gak sih? Gue punya fotonya sih, ini gue tunjukin sekarang ya. Ini fotonya Samsung S21 Ultra, tapi ini fotonya belum resmi. Jadi kalau ternyata salah, ya bisa dimaklumi. But anyway, dengan kameranya yang ini, maka lu bisa melakukan zoom 3 kali dan 10 kali zoom telefoto kamera. Artinya telefoto itu adalah ketika lu zoom, gambarnya nggak pecah-pecah, men. Kualitasnya tetap bagus. Kalau yang di Apple sekarang, kayaknya sampai 3 kali deh. I'm not sure. Kalau iPhone X sih sampai 2 kali. Tapi kalau yang iPhone 12 Pro Max, kayaknya itu 3 kali. Tapi Samsung S21 Ultra ini akan 10 kali zoom, men. Gue jadi nggak ngerti sebenarnya ini penting nggak sih? Karena gue yakin ukurannya juga pasti lebih gede lagi. Ngomongin soal ukuran handphone, saat ini wishlist gue sih sebenarnya iPhone 12 mini ya. Soalnya ukurannya kecil gitu, gue kayaknya lebih suka handphone kecil deh. But Samsung bilang kalau mereka ngelakuin ini karena mereka memang mencoba untuk mengalahkan Apple, terutama di pasar handphone mahal. Karena kalau pasar handphone mahal memang Samsung masih ya bersaing ketat sama Apple ya, dan Samsung beranggapan kita nggak mungkin bisa menandingi Apple dengan cara software. Jadi kita akan menandingi Apple dengan cara hardware. Itu artinya dengan 6 kamera ini, maka diharapkan Samsung S21 Ultra ini bisa menyaingi Apple, menyaingi performanya Apple. Karena kalau dari segi software kayak komputer di dalamnya, terus algoritma kamera di dalamnya, and then AI yang dipakai, itu Apple jelas lebih hebat dari Samsung. I mean, nggak usah sampai Apple lah. Google Pixel aja lebih bagus daripada punyanya Samsung kan. Jadi ini salah satu usaha dari Samsung supaya bisa menyaingi Apple dalam hal itu. Ya kita tunggu aja, karena menurut rumor, walaupun belum ada versi resminya, Samsung Galaxy S21 ini akan dirilis atau diumumkan oleh Samsung di tanggal 14 Januari. Jadi bulan depan, men. Oke, berita terakhir. Nggak kerasa ya, gue kayaknya lebih suka berita dari dunia dari berita ini deh, daripada yang versi yang lain, soalnya rasanya cepet. Kali ini datang dari dunia komik. Kalau kita melihat dari situasi dunia akhir-akhir ini, terutama dari segi rasisme ya, kan ada Black Lives Matter tuh yang lagi heboh banget di awal-awal, dan itu kayaknya menciptakan tren yang menyebabkan banyak tokoh-tokoh komik, tokoh-tokoh superhero yang ada versi orang hitamnya. Kayak kelihatan dari Spider-Man. Miles-nya nggak di sini lagi. Spider-Man tuh ada Miles Morales yang dia orang kulit hitam. Terus Captain America juga penggantinya Steve Rogers kan, si Falcon itu dia juga orang kulit hitam kan, dia yang akan menggantikan dia itu untuk menyadarkan dan meningkatkan keberagaman lah istilahnya ya, kayak gitu. Terus ada apa lagi ya? Gue lupa apa lagi ya. Oh iya tuh si Ironheart tuh menggantinya Iron Man, itu kan dia juga cewek tuh, cewek kulit hitam. Jadi memang lagi kayak gitu. Nah, satu lagi superhero yang menyusul ini semua, dan terus terang ini bikin gue excited ya, yaitu Batman. Karena Batman itu menurut DC Comics akan dibikin comic seriesnya, yaitu Future State The Next Batman. Dan ini akan rilis tahun depan.
Dan pemeran utamanya yang akan menjadi Batman adalah Tim Fox. Tim Fox ini anaknya Lucius Fox. Jadi kalau lu nonton Batman Begins, nonton The Dark Knight, sama nonton The Dark Knight Rises, ya kan? Rises kan? Di situ ada Lucius Fox yang main Morgan Freeman, ya ada fotonya. Nih, itu CEO-nya Wayne Enterprise. Jadi yang membantu Bruce Wayne mendesain pesawatnya, mendesain Batmobile-nya, pokoknya CEO-nya dia lah. Nah, anaknya ini yang akan menjadi the next Batman. Fotonya bisa kamu lihat di sini. Nah, ini future state sesuai dengan judulnya. Jadi ini komik lepasan sih. Jadi bukan Bruce Wayne digantikan sama dia di main timeline, tapi ini kayak di masa depan ceritanya. Nah, future state the next Batman ini akan mulai tayang. Well, bukan tayang sih, terbit di DC Comics yang Batman ya di bulan Januari dan bulan Februari 2021. Nah, gue demen sih yang kayak gini. Jadi boleh aja sih ada versi lainnya kan, versi yang bukan originalnya, tapi jangan sampai mereka benar-benar menggantikan superhero yang aslinya. Jadi kayak si Tim Fox ini nih, ya jangan sampai dia terus jadi penggantinya Bruce Wayne. Sama kayak Spider-Man, Miles Morales oke lah, bagus lah, tapi jangan sampai dia terus menggantikan Peter Parker dong, karena tetap aja Peter Parker kan the real Spider-Man ya. The real Spider-Man, oh ini bukan Peter Parker, tapi tetap aja the real Spider-Man harus Peter Parker. Demikian juga dengan the real Batman harus Bruce Wayne. But gue excited karena jarang kan ada superhero yang sekelas Batman loh, tapi dibikin versi orang hitamnya. Superman aja nggak bisa kan? Superman ada nggak sih? Orang hitam ada nggak sih? Rencananya mau Pak. Ya tuh, Superman baru rencananya. Jadi kayaknya sih future state the next Batman ini semacam spin-off dan menceritakan alternate timeline gitu, karena ceritanya di masa depan dan ya Batman nggak tahu gimana gitulah intinya. Yang pasti gue demen sih yang versi kayak gini, jangan sampai superhero benerannya punah kan, kayak Bruce Wayne-nya punah atau Peter Parker-nya punah di Spider-Man kan. So hopefully bagus lah. Oke, sekian dunia dari berita atau berita dari dunia hari ini. Seperti biasa, kalau kamu suka bisa klik like di bawah, bisa komen juga di sini, and subscribe biar nggak ketinggalan kalau ada episode baru dari Off the Record. Ini juga akhir tahun ya, jadi selamat Natal, selamat tahun baru juga. Hopefully tahun 2021 lebih bagus daripada 2020. And I'm so excited juga karena di 2021 tahun depan, Off the Record ini juga I'm planning something new juga di sini supaya ya lebih semangat lah, and lebih menarik juga, and lebih variatif. Oke? So tunggu aja. Thank you so much buat kamu yang pengen ngedengerin siaran gue, bisa dengerin Popo on the Radio yang tayang di 29 radio di seluruh Indonesia. Kamu bisa cek radio-radio mana aja tayangnya di bawah di description, atau bisa juga cek di Instagram @popoonradio, and Twitter juga @popoonradio. Okay? Okay, that's it for me. Thank you so much for listening and watching. Kalau nonton di YouTube, listening kalau di Spotify. And I'll see you when I see you.